wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adai ila ridwanih salawatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam wal imani rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, Bapak Ibu, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan dan saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bersyukur kepadanya bisa kembali melanjutkan pelajaran kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang itu merupakan ilmu yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita, yang dengannya kita berislam, beragama, berkeyakinan, berakidah, berakhlak dan bermuamalah serta berbuat kebajikan-kebajikan semua dengan dasar dari tuntunan Rasulullah SAW. Dan kita nggak mungkin bisa mentaati beliau, apa yang beliau perintah, menjauhi apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau tuntunkan tanpa kita mengkaji dan mentelaah hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu kita bersyukur atas kenikmatan ini. Allah SWT berikan kita waktu, kesempatan untuk mengkajinya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita kaji pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal yang salih, ilmu yang mendatangkan hati yang semakin bertambah, takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk ke hadis selanjutnya. 132. Fadhil. Ya, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'u sita min Syawalin, kemudian dia iringi setelahnya 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasiyam bidahar, maka itu adalah seperti puasa 1 tahun. Di situ ada perkara yang perlu kita perhatikan. Di situ disebutkan shoma Ramadan, puasa Ramadan, tsumma, kemudian pakai lafaz tsumma dan mengiringi setelahnya 6 hari. Nah, dari situ para ulama ada silang pendapat apakah puasa Syawal itu dikedepankan dulu sebelum menyaur utang bagi yang punya utang. Alasannya sebagian harus nyaur utang dulu karena disebutkan di situ puasa Ramadan dulu. Sedangkan puasa Syawalnya hukumnya sunnah, maka anjuran untuk menunaikan yang wajib lebih dikedepankan. Sehingga tunaikan dulu sahur-sahur utang dulu bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya utang, baru setelah itu dia tunaikan puasa Syawal. Sebagian ulama tidak harus, dia boleh mengedepankan Syawal dulu, utangnya di sahur keri. Alasannya karena waktunya utang itu waktunya 1 tahun sampai tanggal 29 Sya'ban nanti, ya. Waktunya panjang, sementara Syawal waktunya mepet, ya. Waktunya adalah sangat sempit, ya. Apalagi di awal-awal Idul Fitri kan masih banyak tamu, masih silaturahmi sana sini, ya. Kadang-kadang 1 pekan baru kelar, ya, sehingga tinggal 3 pekan. Maka itu sebagian ulama pun mengatakan boleh dia puasa Syawal dulu, baru setelah itu menyaur utangnya. Wallahu alam, ini tidak penting, ya. Yang penting adalah puasa Syawalnya. Ya, mau dahulu dulu atau diakhirkan setelah Ramadan itu tidak begitu masalah. Yang jelas di situ keutamaannya puasa Syawal adalah seperti puasa 1 tahun, ya. Artinya itu suatu kenikmatan, yang satu kabar gembira dari Nabi SAW, seorang ketika mengiringi puasa Ramadan dengan puasa Syawal, maka jangan dilewatkan kesempatan yang mulai itu. Ya, rugi tentunya kalau seorang muslim yang sehat tentunya ya berlalu bersama kita Ramadan dan berlalu 1 bulan setelahnya tidak mengiringi dengan Syawal, itu tentu hal yang sangat rugi karena kehilangan keutamaan puasa satu tahun. Dan berat, ya, puasa 1 tahun itu berat, ya. Maka cukup dengan 6 Syawal, ya, sudah seperti puasa 1 tahun. Nah,
Goh, Bapak. An Abdillah ibn Zaid Al-Ansari sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minbari bapaiti raudhatun. Iya, dari Abdullah ibn Zaid Al-Ansari bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda, ma baina mimbari wa baiti, apa yang di antara mimbarku ini dan rumahku. Mungkin yang Bapak Ibu pernah tindak umroh, pernah ke Masjid Nabawi, atau ada mimbar tuh ya. Antara mimbar Nabi dengan rumah beliau itu adalah raudhah. Maka orang juga di raudhah. Raudhah itu artinya taman-taman surga ya. Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Taman-taman dari ya, raudhah riyadul jannah, dari taman-taman surga. Makanya banyak yang berdesakan di sana ya, Pak ya. Saling bergantian berdesakan di raudhah. Ya, ada yang sholat, ada yang berdoa. Allahu alam, banyak sekali di sana. Ya, mungkin bagi yang pernah tindak ke Masjid Nabawi pasti akan tahu di antara mimbar dan rumahnya Nabi. Tengah-tengahnya ada raudhah. Biasanya udah dikasih tanda di sana ya. Ditarik tanda di sana, tinggal kalau Bapak ziarah ke sana, maka silahkan saja. Nah, terus ada Ustaz. Ya, Rasulullah bersabda kepada Asyad Abdul Qais. Asyad Abdul Qais, beliau mengatakan, Nabi mengatakan kepada Asyad, inna fika khaslatain, sesungguhnya padamu wahai Asyad ada dua perangai khaslatain, ada dua tabiat perangai yang yuhibbahumullah, yang Allah mencintai kedua perangaimu itu. Itu sifat al-hilm wal anad. Hilm, khalim, penyabar. Al-anad tidak tergesa-gesa, orangnya tenang bawaannya, orangnya sabar, orangnya tidak tergesa-gesa, bukan sumbu pendek ya. Begitu dengar meledak, begitu dipancing meledak. Ya, saya tenang, bakar, ayo bakar, wah meledak. Itu sama sumbu pendek, gampang terprovokasi. Ya, tidak, anak itu orangnya tenang, tidak tergesa-gesa, selalu berpikir. Ya, kalau dia seorang pemimpin dikasih masalah, dia berpikir dulu. Ya, orang langsung, Pak, ini gini-gini, langsung meledak-ledak, enggak. Itu bukan sifat seorang yang baik. Sifat yang dicintai oleh Allah, orangnya sabar dan dia tenang, tidak tergesa-gesa. Ini mestinya pemimpin seperti itu. Ya, sehingga akan menyelesaikan masalah-masalah itu dengan kesabaran dan ketenangan, bukan tergesa-gesa. Yaitu sifat hilm dan anad. Nah, di sini Bapak Ibu yang bisa dipetik pelajaran bahwa perang itu ada yang diberi Allah langsung dari sononya. Memang wataknya sudah diberi watak oleh Allah, watak seperti itu. Jadi ada tabiat yang sudah dari sononya, tapi juga ada tabiat yang bisa diraih dengan riyadhah, dengan latihan, sehingga kita bisa mendapatkannya. Paham maksudnya ya? Ada begini, ada orang oleh Allah memang diberikan dia watak dermawan. Memang orangnya lomo, walaupun dia belum ngaji, nggak pernah pengajian mungkin, bahkan mungkin nggak sholat, tapi memang orang itu Allah berikan watak dermawan, lomo tiang ibu. Cuma kalau orang tidak sholat dan tidak berilmu, nanti lomone kadang orang pas. Nah, beda kalau dia orang yang berilmu, pasti uangnya itu akan disalurkan kepada tempat yang pas, karena dia punya ilmu. Sifatnya itu dermawan sudah diberikan dari sononya. Ya, tapi ada juga didapat dengan dia mencari dan riyadhah, melatih agar dia menjadi orang yang derma, tidak pelit. Ya, caranya ya dia melatih. Ya, mau pelit nggak boleh, bismillah, mau pelit nggak boleh, dia latih terus, akhirnya menjadi wataknya suka
dermawan. Ada didapat dengan latihan, tapi ada yang didapat watak atau tobiat itu sudah diberi dari sananya. Nah, dari situ kita tidak boleh bersandar pada tobiat atau bersandar kepada pemberian. Misalkan begini, kita misalkan diuji oleh Allah, kita diberikan watak yang temperamental, gampang marah, dikit-dikit marah misalkan. Terus dinasihati, bahwa kamu jangan gampang marah. Wah, iki watakku, aku ora iso. Semangat aku mang ngene iki, wae ngene iki kon kaya kowe ora iso. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Bisa kita upayakan, kita usahakan supaya kita tidak gampang marah. Ya, gimana? Ya latihan, berat, ya berat. Namanya obat itu pahit. Mau marah ditahan, walaupun sakit sekali orang biasa dikit-dikit marah, tiba-tiba suruh nahan marah. Tentu hal yang berat, tapi harus dia lakukan itu. Harus dia paksa sampai nanti menjadi hilang watak temperamentalnya. Sama, yang bakhil, itu sifat buruk, jangan dipelihara. Ya, maka harus dilatih supaya menjadi derma. Kapan? Caranya bagaimana? Latihan tadi, latihan derma, bismillah. Berat memang namanya orang bakhil. Ya, bismillah. Ada tawaran sedekah, ada yang sakit bantu bismillah. Dana untuk masjid, renovasi, bismillah. Dia terus. Nah, dengan dia paksa-paksa dia latih, nanti lama-lama bakhilnya hilang. Jadi bisa berubah menjadi dermawan setelah proses yang demikian. Dalilnya adalah Rasulullah bersabda, innar rajul la yasdiku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sungguh seorang laki-laki yang dia selalu berlaku jujur, yang dia selalu membiasakan dengan sifat kejujuran, hingga jujur itu menjadi karakter dan tabiatnya, dan dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, situ disebutkan apa? Seorang laki-laki selalu membiasakan jujur. Nah, dari sini Ibnu Hajar Asqalani yang menulis syarah Sahih Fathul Bari mengatakan bahwa watak tabiat itu bisa diupayakan, bisa diusahakan, diikhtiari, ya latihan tadi. Ya, jadi kita kan tahu sendiri watak kita yang buruk apa. Jangan pasrah, oh saya masuk begini, orangnya seperti ini. Jangan, kalau buruk disembuhkan. Saya ini kok gampang emosi, dikit-dikit istri saya pukul, saya tendang, itu sifatnya nggak baik. Maka jangan gampang mukul istri. Ya latihan untuk kalau mau mukul ditahan. Kalau mau nendang ditahan terus gitu. Nanti lama-lama bisa. Walaupun memang hal itu berat. Wong biasanya dikit-dikit plek gitu ya. Ada orang yang istrinya salah situ diwantemi, dikoploki, dipukuli. Nah ini watak yang tidak baik. Ya. Apalagi dipukul wajah lagi. Ya hindari mukul wajah. Boleh kita mukul istri, tapi ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membuat luka dan cacat. Pukulan takdib, pukulan mendidik, bukan pukulan dendam. Ya, tapi pukulan untuk mendidik. Ya, karena dikandani nanggu nasihat sudah nggak bisa, dikandani serasong buku, pukul jebret, tapi pantatnya buantar, tapi orang loro dan tidak membuat luka. Jangan dipukul muka. Rasulullah pernah memukul Abdullah bin Abbas, tapi dipukul punggungnya untuk mendidik. Abdullah bin Abbas masih kecil, disuruh manggil Muawiyah. Panggil Muawiyah. Malah delik neng belakang pintu. Sama Nabi ditarik punggungnya. Panggil Muawiyah, dipukul. Terus Abdullah jerandal gitu langsung memanggil Muawiyah. Di situ jangan mengatakan, wah Nabi gak sabaran. Jangan gitu ya. Nabi lah sabaran mukuli Abdullah bin Abbas seperti itu. Begitu mendidik. Panggil Muawiyah. Ya mungkin kalau anak kita gak pandai, belikan Nabi itu minyak, atau belikan Umi minyak di pasar. Sik Bu, makan. Cepet selak tinggo iki. Setopo Bu. Malah ngegame. Balikan kan, pukul punggungnya, jerandal gitu, ya, dipukul ya, tapi nggak apa-apa, pukul pantat, antaranya nggak apa-apa ya, pergi sana, belikan minyak, kok ada nih bisa pilih rangguku, ya bu, nggak apa-apa gitu tuh nggak apa-apa, jangan dikatakan ibu ini sabaran, emosionalan, boten, diomongin ramah makan loh, minyak, nggih bu, apa kita makan? Cepet lah tinggal masak ibu, saya tahu bu, aku gimana, terus lah dia ngomongin ramah pukul lain. Kalau nah itu nggak apa-apa ya, tapi jangan muka.
Jelas? Jadi kesimpulannya ada tabiat atau watak yang sudah Allah berikan dari sana. Bersyukurlah kalau ibu bapak sudah punya watak sejak kecil dermawan, tinggal jaga mawon dan tinggal diarahkan ke tempat yang pas. Ya, itu aja. Kalau diberi watak yang baik, tinggal jaga. Kalau belum, maka kita harus berupaya dan berusaha. Jangan pasrah bongkoan, memang aku wonge ini, memang aku wonge temperamental, raiso aku kon koyo kowe, gak boleh. Buat apa Nabi diutus? Buat apa kitab diturunkan? Rasulullah bersabda apa? Innama bu'istu liutamima makarima al-akhlak. Sesungguhnya aku diutus tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi jangan pasrah kalau akhlaknya buruk kok pasrah pada topi atau nggak boleh, harus kita berubah. Kalau sudah baik dari sanonya, ya tinggal kita menjaga baik-baik sifat baik itu dipelihara dan diarahkan kepada hal yang benar. Iya, jelas ya. Monggo. Ada Manasia. Abura 135. Syariba. Ya. Allahu. Ya. Ya, man nasiya, siapa yang lupa bahwa shaim sedangkan dia sedang berpuasa, puasa wajib atau puasa sunnah. Fakala dia makan, wasyariba dia minum, legak sak piring entek, terus minum sak gelas entek, bar kuwi kelingan. Kalau dia puasa, ya, baru sudah selesai satu piring habis, satu gelas habis, sesuarek, terus dia baru ingat atau ada yang ingatkan, Mas, kamu nggak puasa tuh? Waduh, iya. Nah, begitu fal yutimma shaumah, maka tetap sempurnakan puasanya. Nggak usah batal kotos tanduk, nggak usah. Fa inama at'amahullahu wasaqahu, sesungguhnya Allah telah memberikan dia makan dan minum rezeki. Maka berusaha lalai kalau puasa itu angel banyak, puasa lali yo angel kelingan terus. Repotnya mungkin pas semangan tengah-tengah kelingan durung ngombe, aduh padahal naik sayur waduh ya diombeni piye, yang diombeni sebatas kelingan timbangi keseratan tak ombe batal kesisan. Naudzubillah. Ya ampun ya. Jelas ya. Kalau jenengan dahar mulai tanduk ping 3 yen tesih dereng kelingan mboten napa-napa. Tanduk mana dereng kelingan kok. Yang berkelingan nembe enggak boleh berhenti dan tetap puasanya sah, enggak berkurang keutamaan sedikit pun ya dengan dia makan minum tadi. Karena apa? Justru dia dapat rezeki dari Allah, Allah berikan dia makan dan minum. Iya. Terus monggo tadi minum ya. Ayatun munafiki salatun idza hadatsa kadzaba wa idza ma'aka akhlaqa wa idza munafona. Ayatul munafik, tanda orang munafik itu 3. Kalau ngomong suka dusta, ya, hobi dusta, kalau sekali 2 kali belum, hobinya dusta. Kalau ngomong nggak dusta itu nggak marem deh orang munafik itu. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau berjanji selalu menyelisihi. Esuk insyaallah tak balekno. Jile sini lempet sik-sithik. Esuk wis to sore pas jam 5 tit tak balekno. Tapi meledos. Ngapunten nggih dereng saged lah nih biasa janji-janji. Ya yen ora iso masteke nggih ampun janji. Kalau berjanji selalu ahlafa, menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau dia diamanai, dipercaya, khianat. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sifat ini maksudnya sifat munafik amali. Ada munafik itu ada nifak ada 2, Bu. Nifak amali dan nifak i'tiqadi. Nah, adapun yang nifak ini disebut karabinu nifak yang bersifat amali, artinya tidak mengeluarkan dari Islam, masih muslim.
Tapi padanya ada sifat kemunafikan yang dia harus segera sembuhkan. Kalau dia biarkan nanti lama-lama bisa jadi kafir. Kenapa? Lama-lama menghalalkan dusta, menghalalkan khianat dan yang lainnya. Jadi kafir nanti. Makanya ini namanya munafik yang bersifat amali, topiat yang harus disembuhkan, jangan dipelihara. Berarti pada dirinya ada sifat kemunafikan. Ya, jangan dipelihara nanti jangan jadi munafik beneran. Yang kedua, nifak i'tiqadi, i'tiqadnya, keyakinannya, penampilannya sih Islam tapi hatinya kafir. Inilah munafik-munafik di masanya Rasulullah SAW. Mereka orang yang kafir tapi menampilkan keislamannya. Ya, nah itu orang munafik ya. Jadi ada dua sifat nifak yang bersifat amali ya. Kalau orang Islam kok punya salah satu di antara ini atau kedua atau tiga, naudzubillah ya, kok masih suka dusta kalau ngomong, wong Islam kok gani ngapusi, wong Islam mau janji ora tau nepati, wong Islam mau dipercaya malah khianat. Nah ini sifat munafik yang harus dibuang jauh, jangan dipelihara. Sebab nanti kalau dipelihara bisa jadi nifak i'tiqadi, nanti lama-lama jadi kafir. Ya. Nah, ada pun yang kedua adalah munafik yang betul-betul mengeluarkan dari Islam. Naudzubillah. Ya, terus An Abdillah ibni Amr. Suami itu Rasulullah SAW ya. Yaqulu Gurun muhajjalin lil wudhu'i. Ya. Sami'tu Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, inna umati, sesungguhnya umatku, yud'auna, akan diseru, dipanggil nanti pada hari kiamat, buron muhajjalina, cahaya dan bersinar. Ya, jadi nanti kelihatan min athari wudhu, karena bekas-bekas air wudhunya. Makanya Abu Hurairah itu kalau wudhu itu kadang kakinya sampai ke lutut ya, memperpanjang supaya cahayanya semakin panjang ya, walaupun kaki itu cuma sampai mata kaki, tapi kalau ada kesempatan ya maka dia bisa panjangkan sampai ke betis atau sampai ke siku ya, supaya nanti bersinarnya semakin banyak, itu boleh ya. Itu Abu Hurairah ya, karena nanti semua yang kena air wudhu akan mencorong ya. Ketika Nabi ditanya dalam riwayat yang lain, nanti gimana Rasul kau akan mengenal umatmu di akhir zaman, ya min asari wudhu, dari tanda-tanda wudhu nanti aku kenal umatku. Nabi kan nggak ketemu dengan kita, nggak pernah ketemu ya. Nah ditanya bagaimana nanti kau akan mengenal umatmu, ya tadi min asari wudhu, dari tanda-tanda wudhu, karena akan bersinar ya bekas. Makanya kalau wudhu diperbagus, disempurnakan, jangan adul, jangan saksai ya. Perhatikan tuh rukunnya wudhu, wajib-wajibnya wudhu, sunnah-sunnahnya wudhu, ada 3 loh. Ada arkanul wudhu, ada wajibatul wudhu, dan sunnahnya wudhu. Dipelajari semua, kalau bisa tunaikan semua biar sempurna. Apa sih keutamaan menyempurnakan wudhu? Waduh, Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala mayhamdullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian amalkan menjadikan kalian diampuni dosa-dosa kalian dan dinaikkan derajat-derajat kalian ya. Sudah diampuni dosanya, derajatnya diangkat. Apa itu? Nabi katakan isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat kita sedang nggak senang air, di saat kita sedang makruh, nggak suka, mungkin pas waktu dingin ya, waktu berdiding atau begiding ya, berdiding hawanya kena air wedi-wedi ya, tapi dia tetap menyempurnakan. Nah itu ternyata apa ya, dalam riwayat yang lain sampai gugur dari bawah air dari kuku-kukunya. Jadi kalau bapak ibu membasuh wajah, kan wajah ada mata. Nah, mata kan kena air wudhu, maka gugurlah dosa-dosa yang kita lakukan dengan mata.
tadi mungkin melihat yang tidak baik. Ketika membasuh telinga, maka gugur dari telinga. Mungkin tadi mendengar yang nggak baik, mendengar orang gibah, mendengar orang yang bicara tidak baik. Nah, kadang kita mendengar dosa, nah itu akan gugur ketika kita membasuh ya telinga, tangan, kaki dan semuanya sampai tetesan yang terakhir dalam riwayat yang lain itu ya. Makanya Rasulullah ketika sampai di rumahnya Maimunah, salah satu istri beliau, ketika Nabi habis wudu, Maimunah menyodori handuk atau lap gitu, maka Nabi tidak menerima. Artinya bukan dilarang kita setelah wudu berhanduk, nggak dilarang ya, jangan salah paham. Tapi ketika itu Rasulullah memang tidak mau mengusap dengan handuk setelah wudu, dibiarkan sampai tetesan yang terakhir karena akan menjadikan penggugur dosa sampai tetesan air yang terakhir. Jadi boleh ya, kalau Bapak wudu gak usah dihanduk ya, pakai hidayah tadi, tapi kalau dihanduk nggih mboten napa-napa, nggih mboten ngrusak wudunipun. Tapi Nabi nate wudu mboten purun handukan, dibiarkan sampai kering dengan sendirinya sampai tetesan air yang terakhir, semoga bisa menjadi penggugur dosa-dosanya. Ya, jelas ya. Jadi di situ apa? Menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad nanti akan dikenal, bercahaya bersinar wajah-wajah mereka karena bekas air wudu mereka. Karena itu ya baguskanlah ketika wudu, baik wudu untuk salat atau untuk yang lainnya, usahakan untuk selalu menyempurnakan dengan mempelajari rukun-rukunnya, kemudian wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Monggo. Enggak. Mas. Jadi Abdullah bin Umar bin As dia menukil doanya Nabi. Ini doa yang sering diucapkan Nabi ya. Allahumma musarrifil quluba sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang musarrif itu yang mentasrif ya, membolak-balikkan, memaling-malingkan yang lebih tepat. Kalau muqallab itu membalik-balikkan, muqallab. Tapi kalau musarrif itu memaling-malingkan. Allah zat yang memaling-malingkan hati. Sarrif qulubana, palingkanlah hati kami fi ta'atik, ala ta'atik, kepada ketaatan kepadamu, di atas ketaatan kepadamu. Karena hati itu kan sulit stabil ya. Hati itu sulit untuk apa, stagnan itu sulit, biasanya bergoyang-goyang ya. Dan itu rasakan sekali, hati itu sulit dikendalikan. Mungkin kita rasakan ketika sholat pernah kita khusyuk sampai menangis ya, baca Al-Quran juga bisa khusyuk, ngaji juga bisa khusyuk, tapi kadang blank, sholat sudah nggak bisa khusyuk, baca Al-Quran sudah nggak khusyuk, kadang merasakan begitu ya. Itu hati memang. Hati itu nama dan hakikatnya sama, qalbun. Qalbun itu maknanya takollab, bolak-balik. Bukan hati kalau nggak bolak-balik. Apalagi perempuan ya. Perempuan itu punya dua sifat hati, sebutkan oleh Ibnu Katsir. Pertama, sur'atu inqilabiha. Perempuan itu punya kelebihan ya, kekurangan tapi juga bisa jadi kelebihan ya. Sur'atu inqilabiha, mudah berubah-ubah. Itu sifat wanita ya, tobiannya. Ya. Paginya masih I love you wahai suamiku, nanti pesanan bakso lali sudah nesu-nesu. Mas Jolali mulai mampir bakso kita tanggal 6 toh Mas, oh siap di lali padahal mau I love you ya Mas, mulai orang I love you nesu-nesu bakil medit dari bakso ya sosok ratu kok kayak padahal ya semua I love you bengi sore ini nesu-nesu. Nah, itu sifat wanita ya bapak maklum aja kalau perempuan itu guyuai bener berarti ya. Surat itu yang kedua, wa ghalabatu masyairiha, lebih dikuasai oleh perasaannya. Wa ghalabatu masyairiha, lebih dikuasai oleh perasaannya. Dan itu benar, makanya nggak boleh jadi pemimpin. Repot nanti kalau jadi pemerintah jadi pemimpin, perasaannya lebih dikedepankan daripada akalnya. Disodori masalah, Bu Presiden, ini banyak orang demo-demo begini-begini, nangis loh, wedok. Perasaannya lebih kuat, nah, maka tidak boleh Satanawi menjadi pemimpin. Sepandai apapun dia, secerdas apapun, sejenius apapun, kalau perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Sifat itu, sifat dua itu ya. Suruh antu ingkilabiha, yang mudah berubah-ubah, tak kendali, dan waqala batu masyairiha, dikalahkan oleh perasaannya.
Tapi di satu sisi itu bisa menjadi kekuatan. Contoh yang kedua ya, dikuasai oleh perasaannya. Nah, karena perasaannya sangat menguasai itulah sehingga wanita bisa jadi kuat. Wanita itu kan kalau dihitung fisiknya dengan laki-laki kan kuat laki-laki ya. Tapi lihat ketika anaknya sakit, yang gendong banyak bapak atau ibu? Yang gendong banyak. Pasti ibunya gendong berjam-jam. Mas ganti sedilo kita nimburi se. Ganti laki walau badannya gede, baru 5 menit. Kesel bu, ganti. Padahal baru 5 menit, ibunya berjam-jam. Itulah perempuan-perempuan desa itu sambil gendong aneh disuul kene buri, suul kene buri, digendong karo godhog banyu gitu, nyapu resik-resik ditandangi dhewe niku, Pak. Lho, tiang-tiang wong desa-desa niku sing wedok-wedok sing anake disumpel kene buri digendong kalih nyapu, kalih masak banyu, kalih masak, ambil nyuci barang, baju barang. Dirompel deh kuat. Karena apa? Karena perasaan sayang dengan anaknya itulah sehingga kekuatan perasaan itu menjadi kekuatan fisik padahal fisiknya lemah. Tapi ketika perasaannya kuat jadi super kekuatan bagi perempuan. Nah itulah indahnya kenapa Allah berikan taufiq perempuan itu lebih dikuasai perasaannya. Coba kalau itu laki-laki repot susah. Ya, kalau laki-laki lebih dikuasai perasaannya, wah yang nggak jalan, maka tuh pas. Perempuan itu begitu sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Tinggal suaminya kerja ngerantasi dewi kerjaan rumah itu ya, cucian baju rampung, cucian piring gelas rampung, anak wis adus kabeh, suami pulang kerja itu anak wis adus kabeh, wis ayu cantik kabeh, rumah resik kabeh, sego garing ngeduk, kopi garing ngombe, wis masya Allah gitu bu, gitu pak. Nah, niku tenan coba jenenge mang ngrasake yen ditinggal bojone, ora waduh celingak-celinguk kopi gawe dhewe, ngumbahi laundry dhewe. Wah, krasa mengke, Pak. Makanya syukuri ya, masih punya itu disyukuri ya. Wis krasa ora di bojo susah, Pak. Ya. Nah, kalau saya pribadi itu kalau saya nggawe kopi dhewe itu saya nesu berarti. Saya tuh nggak pernah bikin kopi sendiri, buat apa di bojo kayak kopi dhewe. Tapi kalau saya nggak kopi sendiri ambil nasi sendiri, istri saya malah marah. Kowe orang ngerangi kesempatan aku oleh pahala pe mas, gitu kayak karena saya apa? Memang saya nggak biasa ngambil. Jadi kalau saya ngambil kopi, saya sedang jengkel itu, sedang jengkel. Dan istri saya terasa, bujuku nesuki, nggak kopi sendiri. Ya, jadi nggak apa-apa. Kan melayani suami itu dapat pahala. Nggak kayak kopi loh pak, dapat pahala. Oh iya loh, lah nggih loh. Coba ya sing gawe kopi bojone tanggane oleh ora? Dosa lah nggih, mangane jenengan magane kopi. Kowe digawe kopi tanggane malah repot gitu. Penggane kopi alasane ku to Pak gawe dhewe kono. Ya Allah. Tak ijol ini bojoku ngono iki. Ampun ngoten ya. Membuatkan kopi suami, teh suami, menyiapkan baju suami itu semua bernilai pahala, enggak ada yang tidak. Dan juga nafkah seorang suami untuk anak istrinya juga punya job description masing-masing, punya job desknya masing-masing ya. Laki-laki cari nafkah, perempuan ngurus keluarga, semua mendapatkan pahala, semua mendapatkan pahala. Ora sah meri siji ya, karena sudah punya ladang pahala sendiri. Laki-laki kata Nabi, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajh Allah ila urjita alaika hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah seorang suami membelanjakan nafkah dengan satu nafkah dengan niatan ingin mencari ridha Allah kecuali kau akan diberikan pahala sampai yang kau masukkan ke mulut istri Anda. Bayangkan ya, sampai yang kau masukkan ke mulut istri Anda. Jadi kita kasih makan anak itu tuh suaminya dapat pahala sedekah. Ya, biar ya. Nah, sama ketika ibu mengurusi kebutuhan suaminya dapat sedekah. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat ketika diturunkan ayat tentang zakat, orang-orang yang tidak mau zakat itu nanti hartanya akan dibakar di neraka jahanam, kemudian akan dicoskan ke jidat mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Ya, seraya dikatakan ini dulu harta yang kau simpan dan juga dikeluarkan zakatnya ya. Karena takut bagaimana ngerinya kalau punya harta enggak ditunaikan haknya zakat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau boleh kami tahu kira-kira harta apa yang paling afdol untuk kami jadikan harta simpanan supaya enggak jadi api neraka.
Nabi menyebutkan 3 harta yang paling afdal untuk jadikan harta simpanan. Pertama Nabi katakan lisanan dakiron, lisan yang banyak berzikir. Dan zikir itu amalan yang ringan, duitnya kakek niku zikir, Pak. Makanya para ulama menganjurkan bagi yang sudah sepuh-sepuh itu dianjurkan banyak zikir. Sebab zikir itu amalannya gampang, namun ganjarannya kata apa? Amalannya ringan, gampang, ganjarannya kata zikir. Makanya sangat dianjurkan bagi yang sudah sepuh-sepuh, yang fisiknya sudah melemah, banyaklah berzikir supaya gampang tapi pahalanya sangat besar ya. Lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, zaujatan mu'minatan tu'inu ala imani, memiliki istri yang beriman, selalu membantu ketaatan suaminya, selalu membantu keimanan suaminya. Nah, jadi istri yang sangat afdal dijadikan simpanan di akhirat itu pahalanya seorang istri yang beriman kepada Allah dan selalu membantu kebaikan-kebaikan suaminya, mendukung keimanan suaminya, selalu mendorong kebaikan suaminya. Lihat bagaimana kedudukan seorang perempuan yang beriman dan selalu mentaati suaminya dan membantu keimanan suaminya. Luar biasa ya. Karena itu ya masing-masing punya tempat sendiri-sendiri. Ya satu lagi, Bu. Ya. Rasul Nabi kita berkata, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah kalian berjalan dengan satu sendal. Jadi gak boleh ya, jangan jenengan sholat Jumat sendale tengen ning mriki, sing kiwa mencelat ning kelor. Ampun jenengan tengene dinggo, ambil jalan dekati yang kiri, jangan. Jenengan ambil yang kirinya di bawah sini atau jenengan bawa sendalnya didekati sandal yang kirinya baru dipakai berdua. Jangan berjalan dengan sandal satu. Ya, kata Nabi, la yamshi, ya janganlah kau berjalan salah seorang di antara kalian dengan satu sendal. Maka adalah dia memakai keduanya, ya, jami'an keduanya. Aku kalau melepas, lepas keduanya. Wal yun'il huma jami'an, ya. Adalah dia memakai keduanya atau liyahla'uha huma jami'an, atau dia melepas keduanya. Kalau mau pakai keduanya, kalau lepas semua, jangan lepas satu. Oh, cekeran oleh loh. Nabi kadang berjalan cekeran. Maka kadang-kadang berjalan cekeran itu sunnah. Nabi kadang berjalan tanpa alas sendal, kadang beliau pakai sendal. Boleh kadang-kadang jalan-jalan pagi nggak usah pakai sendal, boleh. Ya. Jangan katanya kalau pakai sendal lebih pada jantung. Enggak, itu enggak benar ya. Tidak benar. Tapi kita enggak pakai sendal, ngikuti sunnah. Nabi pernah berjalan tanpa sendal. Nggak usah, kalau jalan pagi nggak usah pakai sendal supaya jantungnya sehat, karena telapaknya langsung kena tanah, itu tidak benar. Hoax gitu tuh. Hoax itu katanya dokter ya. Ya, tapi kita pakai sendal karena contoh Nabi pernah berjalan tanpa sendal, gitu aja. Ya, boleh. Dan tidak mengurangi kehormatan diri. Ya, tapi bukan sering-sering. Nabi pernah berjalan tanpa sendal gitu, tapi ya bukan suatu kebiasaan Nabi, tapi Nabi pernah berjalan tanpa alas kaki, ya gitu ya. Jadi nggak boleh pakai satu, kalau dipakai pakai semua, kalau dilepas lepas semua. Makanya tadi kalau yang kanan di sini terus kiri ini mencelat di sana, nggak usah jangan pakai kanan sambil jalan dekati kiri, yang sandal di sana enggak, tapi di bawah yang kanannya, atau jangan ambil yang sana boleh ke sini, atau pegang tangan sandalnya yang kanan, kita dekati yang kiri, setelah dekat kita taruh, kita pakai semuanya. Dasarnya adalah ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya begitu barangkali. Atau masih ada waktu? Siapa yang tanya? Silakan Pak. Bu Ibu. Oh, Ibu. Oh, baca aja Pak. Bacanya gitu. Jangan tanya bacanya atau tanya artinya. Artinya. Yang jangan baca tadi toh. Yang jangan baca tadi. Satu hadis berapa? Ya, begini Pak ya. Kalau kola itu fiil kan,
kata kerja, maka Rasul sebagai fa'il, sebagai subjek, maka marfu namanya dalam ilmu nahwu. Marfu itu dibaca domah sementara ya, walaupun marfu tidak hanya domah. Ya, beda kalau sami itu mesti Rasulullah, nggak mungkin sami itu Rasulullah. Jadi cuma i'rab dalam bahasa Arab. Apa artinya sama, Rasul utusan Allah. Seperti ini yang 34 ya Pak. Qala Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Sebab kedudukan Rasul di sini sebagai fa'il, sebagai kata kerja dari qala. Qala artinya kan berkata, fi'il. Nah, siapa yang berkata? Rasulullah, marfu dengan domah. Tapi yang hadis 136 ya, anna Rasulullah, ali Rasulullah. Kenapa ada ananya? Ana itu adalah isim yang menasabkan fi'il setelahnya apa? Mubtada. Maksudnya setelah ana itu dibaca mansub a. Anna Rasulullah, nggak boleh anna Rasulullah, nggak boleh anna Rasulillah, karena ada an itu menasabkan isim setelahnya dan merofakkan nanti khobarnya. Ada ana. Beda kalau kana itu kana Rasulullah, kalau inna Rasulullah gitu ya, itu hanya i'rab dalam ilmu nahwu. Kalau artinya sama. Nah, kalau yang 137 lihat, sami itu Rasulullah. Sebab apa? Sami itu udah fi'il fa'il. Sami itu kan mendengar. Tunya fa'il kembali kepada Abu Hurairah. Artinya Abu Hurairah berkata, aku mendengar. Nah, aku mendengar berarti fi'ilnya adalah mendengar, fa'ilnya adalah Abu Hurairah, dan yang didengar dari Rasulullah, makanya dibaca a sebagai maf'ul bih, Rasulullah, tidak Rasulillah atau Rasulullah, sebab dia kedudukan sebagai maf'ul. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartum bi Muhammadin. Berubah semua tuh. Ja'a Muhammadun sebagai fa'il, ra'aitu Muhammadan sebagai maf'ul, marartu bi Muhammadin, ada huruf bi, harfu jar. Bismillahi kan, bismi kan, enggak bismu tapi bismi. Ya, paham ya Pak? Ini hanya dalam bahasa Arab ya, artinya sama. Nanti insya Allah udah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit tahu perbedaannya. Nah, sudah hadir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.